Halo adik-adik semua, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal PTS atau penilaian tengah semester pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 atau 1 SMP semester 2 dengan kurikulum Merdeka. Ada 10 contoh soal yang akan kita bahas satu persatu. Sebelum ke materi, jangan lupa subscribe dulu di Milan Channel. Nomor 1, berdasarkan paparan watak tokohnya, fabel dibagi menjadi dua jenis, Jadi berdasarkan paparan watak tokohnya, fabel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama fabel alami, yang kedua fabel adaptasi. Fabel alami adalah fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam yang nyata. Sedangkan fabel adaptasi adalah fabel yang memberikan watak tokoh dan latar dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata. Nomor 2, ciri-ciri legenda adalah legenda adalah cerita anonim yang dianggap benar-benar terjadi oleh masyarakat karena berkaitan dengan peristiwa sejarah atau asal-usul suatu tempat. Legenda memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, legenda umumnya berasal dari daerah tertentu. Kedua, ceritanya dapat dihubungkan dengan asal-usul suatu tempat atau peristiwa. Yang ketiga, terdapat unsur sejarah yang dianggap nyata oleh masyarakat. Yang keempat, terdapat unsur keajaiban dalam ceritanya. Dan yang kelima, ceritanya menceritakan tokoh pada zaman tertentu. Nomor 3, perhatikan kutip di bawah ini untuk menjawab soal. Ini ada contoh fabel. Anjing betina menghampiri kucing itu. Rupanya ia adalah anjing yang pernah tersesat saat pertama kali datang ke hutan dan akhirnya ditolong oleh si kucing. Apa yang bisa kubantu, wahai sahabatku? Tanya anjing itu. Semua keluargaku sedang sakit. Mereka kesulitan untuk bergerak. Padahal kudengar ada sekelompok pemburu yang datang. Kucing itu menjawab dengan sisa-sisa suara yang kini terdengar parau. Setelah mendengar jawaban itu, anjing betina segera membawa kucing berlari di punggungnya. Mereka bergegas menuju rumah kucing untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dan bersama-sama berusaha melarikan diri dari pemburu. Pernyataan yang tepat tentang kutipan di atas adalah: teks di atas merupakan fabel, yaitu cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Pernyataan yang tepat tentang teks di atas adalah sebagai berikut. Berdasarkan paparan wataknya, fabel di atas termasuk jenis fabel alami, yaitu fabel yang menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam yang nyata. Berdasarkan kemunculan pesannya, fabel di atas termasuk jenis fabel tanpa koda, sebab teks di atas tidak mengandung koda. Koda yaitu pesan yang tertulis di dalam teks. Salah satu ciri fabel adalah memiliki alur cerita yang singkat dan sederhana. Ciri tersebut tergambar dalam teks di atas. Teks di atas merupakan struktur bagian reorientasi karena berisi penyelesaian dari konflik yang dialami oleh tokoh. Nomor 4, perhatikan kutipan legenda di bawah ini untuk menjawab soal. Nomor 1, kalimat pertama maksudnya, Siti Fatimah diam lama sekali sebab ia menunggu calon suaminya muncul dari dalam sungai musik. Kalimat kedua, karena lama tak muncul juga, ia akhirnya ikut melompat dan tak seorang pun keluar dari sungai itu. Kalimat ketiga, beberapa hari kemudian di tepi sungai musik muncul timbunan tanah yang makin hari makin lebar hingga menjadi pulau. Kalimat keempat, masyarakat setempat menamainya Pulau Kamarau yang artinya kemarau. Kalimat kelima, nama itu dipilih karena kondisi pulau tersebut yang tidak pernah tergenang meskipun ketinggian air di sungai musik sedang meningkat. Unsur keajaiban pada kutipan legenda di atas terdapat pada kalimat nomor berapa? Salah satu ciri legenda adalah terdapat unsur keajaiban dalam ceritanya. Unsur keajaiban ditunjukkan dalam kalimat nomor 3, yaitu beberapa hari kemudian di tepi sungai Musi muncul timbunan tanah yang makin hari makin lebar hingga menjadi pulau.
Unsur keajaiban yang terdapat dalam kalimat tersebut adalah gundukan tanah yang lama-kelamaan menjadi sebuah pulau. Kalau secara realita itu sulit, karena keajaiban maka itu bisa terjadi. Nomor 5, contoh kata depan yang digunakan untuk menandai maksud adalah: kata depan atau preposisi merupakan kata yang terletak tepat di depan kata benda, sifat, atau keterangan. Fungsi kata depan yaitu kata depan yang menandai tempat, misalnya di, ke, dan dari. Kata depan yang menandai maksud dan tujuan, yaitu misalnya untuk dan guna. Kata depan yang menandai waktu, misalnya hingga dan hampir. Kata depan yang menandai sebab, misalnya demi dan atas. Kata depan yang digunakan untuk menandai maksud adalah untuk dan guna. Nomor 6, puisi rakyat salah satunya syair dan talibun. Sebutkan ciri-cirinya. Pertama, syair dulu ya. Salah satu jenis puisi rakyat adalah syair. Syair memiliki beberapa ciri, yaitu setiap bait terdiri atas 4 larik. Setiap larik terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Berirama sama atau disebut a. Jadi belakangnya sama semua. Semua lariknya merupakan isi, dan biasanya bahasa yang digunakan berupa kiasan. Lalu talibun. Talibun adalah bentuk puisi lama yang berasal dari Melayu dengan jumlah lariknya lebih dari 4. Terdapat beberapa ciri talibun, diantaranya: 1. Memiliki jumlah larik yang genap, yaitu 6, 8, 10, sampai 12 larik. Yang kedua, setiap baitnya terdiri atas sampiran dan isi. Yang ketiga, bersajak ABC ABC atau ABCD ABCD atau ABCDE ABCDE, dan seterusnya. 4. Jumlah kata pada tiap larik bebas. Biasanya paling banyak 12 suku kata. Dan kelima, isinya menjelaskan tentang suatu permasalahan. Nomor 7. Pernyataan yang tepat tentang ciri gurindam adalah: gurindam juga merupakan puisi lama ya. Ciri-ciri gurindam antara lain: berasal dari India, setiap bait terdiri atas 2 larik, setiap larik terdiri atas 10 sampai 14 suku kata, berirama kembar atau berbentuk AA, setiap bait merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan sebab akibat. Larik pertama berisikan masalah atau persoalan, sedangkan larik kedua berisikan jawaban atau akibat dari masalah atas hal yang dinyatakan pada larik pertama. Dan umumnya gurindam berisi nasihat dan pedoman hidup. Perhatikan contoh surat ini. Ini ada surat yang dimana isinya ada nomor surat, hal, tujuan, pembuka, dan isi. Alasan kutipan surat tersebut termasuk surat dinas adalah: kenapa ini disebut surat dinas? Surat dinas biasanya disebut juga dengan surat resmi. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi atau lembaga lain yang berisi hal-hal kedinasan. Adapun contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Surat di atas termasuk ke dalam surat dinas karena dikirim oleh suatu instansi dan termasuk dalam jenis surat undangan. Salah satu ciri dari surat dinas adalah terdapat identitas surat, yaitu nomor surat dan perihal. Tadi paling atas kita lihat ada nomor surat sama halnya. Nomor 9, perhatikan puisi rakyat berikut. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu, dayung pengayuh taruh di situ supaya laju perahumu itu. Makna puisi rakyat tersebut adalah: puisi rakyat tersebut termasuk dalam jenis syair karena ini belakangnya sama semua ya, u. Syair tersebut mengandung makna bahwa kita harus mempersiapkan bekal diri untuk mencapai masa depan. Bekal diri yang dimaksud ialah ilmu, ibadah, memiliki perilaku yang baik, dan sebagainya, sehingga mudah mencapai masa depan dengan bekal diri yang sudah dimiliki. Jadi isinya itu tentang nasihat ya.
Laju perahu dapat diartikan dengan masa depan yang akan diraih. Nomor terakhir, nomor 10. Unsur yang terdapat dalam surat pribadi adalah unsur-unsur dalam surat pribadi terdiri atas 1. Tempat dan tanggal penulisan biasanya terletak di sudut kanan atas. Dari situ kita bisa mengetahui kapan dan di mana surat itu ditulis. Tujuan surat, berisi kepada siapa surat itu ditujukan dan biasanya terletak di sudut kanan di bawah penulisan tempat dan tanggal penulisan. Isi surat, lalu identitas penulis berisi identitas si penulis surat dan terletak di sudut kanan bawah setelah isi surat. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.